Di subuh hari ini insya Allah kami akan menyampaikan tentang bagaimana baginda Rasulullah ketika beliau bersama dengan anak-anaknya, dan bagaimana interaksi beliau, bagaimana sikap beliau di dalam mendidik anaknya. Dan tentu baginda Rasulullah adalah pendidik terbesar, ya, guru terbesar. Bahkan ada seorang penulis dari barat, ya, menulis sebuah buku yang berjudul Muhammad the Educator, ya, pemimpin dan guru terbesar di dunia ini. Tentu itulah yang juga kita saksikan dalam perjalanan hidup beliau, di mana salah satu riwayat yang masyhur, ya, yakni dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Jadi Anas ini usia 10 tahun diserahkan oleh ibunya kepada baginda Rasulullah untuk menjadi khadim, untuk menjadi pembantu pelayan Nabi. Bahkan yang menuangkan air untuk Nabi ketika berwudu itu adalah sahabat Anas bin Malik. Makanya sahabat Anas bin Malik itu orang yang kalau mau tahu bagaimana wudunya Nabi, bagaimana sifat sholatnya Nabi, maka dulu para tabi'in itu belajar kepada Anas bin Malik. Bahkan kalau mau merasakan sholatnya Nabi seperti apa, ya, lamanya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, nah, mereka sholat di belakangnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kata Anas bin Malik, ya, ketika dia terakhir, ya, menjelang wafat itu bertemu dengan Hajjaj, ya, dan waktu itu disuruh untuk taat kepada Hajjaj, dia katakan, aku tidak akan mau taat kepada engkau, ya, karena aku selama 10 tahun bersama dengan baginda Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan perlakuan yang keras, ya, perlakuan yang kasar, ya, justru mendapatkan perlakuan yang sangat berakhlak, sangat santun, ya. Sementara engkau ini pemimpin yang keras, ya, pemimpin yang zalim, ya. Jadi memang Anas bin Malik nggak pernah, ya, merasakan itu selama 10 tahun, ya, Nabi juga berada di kota Madinah sampai wafatnya, merasakan adanya perlakuan yang tidak mengenakan, ya, dari baginda Rasulullah. Bahkan Anas pernah menceritakan satu ketika pernah disuruh, ya, oleh baginda Rasulullah untuk pergi, ya, disuruh beli apa gitu, ya, disuruh dapat amanah untuk keluar dari rumah, ya. Kemudian waktu itu Anas sebenarnya, ya, sebagaimana anak kecil, ya, usia 10 tahun, kebiasaan main kan masih banyak, gitu, ya, masih ingin main, ya. Maka dia sebenarnya waktu itu masih ingin main, masih ingin ngumpul dengan teman-temannya. Biasanya anak-anak kecil di Arab itu waktu itu main burung merpati, ya. Kalau kita sini sekarang mainannya game, ya, gadget, ya. Jadi waktu itu Anas bin Malik masih ingin bermain dengan teman-temannya, tapi disuruh oleh Nabi. Maka ketika dia pergi, ya, menjalankan tugas dari Nabi itu, di tengah jalan dia singgah, ya, gabung dengan teman-temannya itu, gabung main gitu, ya, dengan teman-temannya. Nabi lama menunggu di rumah. Ini kok datang-datang ini, yang disuruh ini. Hanya Nabi kemudian keluar dari rumah mencari Anas bin Malik. Oh, ternyata dia sedang bermain-main dengan teman-teman sebayanya. Nabi nggak ada di situ marah-marah, ya. Nabi kemudian tiba-tiba kata Anas, dia langsung berada di samping saya, ya. Sambil tersenyum, kata Anas, tiba-tiba berada di samping saya dan dia tersenyum. Hai Unais, apakah engkau sudah lakukan apa yang saya suruhkan itu, ya? Kemudian kata Anas, ya sementara ini, ya Rasulullah, sementara mau ke sana ini. Ya, jadi Nabi bukannya marah, bukannya membentak, ya, kemudian mungkin wajahnya memerah dan sebagainya, tapi justru tersenyum melihat tingkah daripada Anas bin Malik itu. Juga Anas bin Malik punya adik kecil, ya, punya adik namanya Umair, ya, yang biasa bermain dengan burung merpati. Yang dia waktu itu punya burung merpati kecil namanya Nuboir, ya. Pernah juga ketika itu si Umair ini menangis karena mati ini burung peliharaannya ini. Nah, kemudian datanglah ini baginda Rasulullah menghibur ini adiknya Anas, ya, ya Umair, ya, ma fa'ala bi Nuboir, ya, wahai Umair, bagaimana keadaan si Nuboir, ya. Kemudian dihibur ini adiknya Anas bin Malik. Jadi Nabi punya perlakuan yang seperti itu, ya, kepada anak-anak kecil, yang menggambarkan sikap beliau yang luar biasa. Tentu kenapa Nabi seperti ini? Kenapa Nabi punya perhatian yang seperti itu kepada anak-anak? Ya karena memang beliau juga merasakan. Di masa kecilnya beliau juga tidak pernah merasakan yang namanya bentakan, hujatan, makian, pukulan, apalagi kan begitu, ya. Karena yang bersama dengan Nabi itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang Allah memang memilihkan orang-orang terbaik. Ibunya, ya, Aminah binti Wahab,
adalah orang yang luar biasa ya. Makanya ketika setiap Nabi ziarah ke makam ibunya selalu menangis ya. Bahkan tangisannya itu membuat Umar bin Khattab sampai penasaran, ya Rasulullah, tangis membuat kami ketakutan ya. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian kata beliau, kana ruziktuhu baha, sungguh aku sudah mendapatkan rizki yang sangat besar dari kasih sayang daripada ibuku ini ya. Jadi menggambarkan ibunya sendiri juga memberikan curahan, perhatian, kasih sayang yang luar biasa kepada baginda Rasulullah. Begitu pula dengan kakeknya ya, ketika beliau ya, baginda Rasulullah naik ke singgasana atau kursi yang biasa diduduki oleh Abdul Muthalib di dekat Ka'bah, yang nggak ada orang yang berani duduk di situ kecuali Nabi yang masih kecil. Ketika Nabi naik ke situ, mau diusir, mau disingkirkan, dilarang oleh Abdul Muthalib. Jangan, biarkan saja. Anakku ini akan mendapatkan berita yang besar, akan menjadi orang yang hebat di masa yang akan datang ya. Sehingga dicegah, menggambarkan bahwa seperti itulah sikap daripada Abdul Muthalib, apalagi Abu Thalib pamannya. Ketika diamanahkan tinggal di rumahnya, dikatakan Abu Thalib itu nggak pernah mau makan, nggak pernah mau tidur sebelum mendapati baginda Rasulullah sudah makan dan Nabi sudah tidur ya. Dan selalu dia merasakan kalau makan bersama dengan Nabi itu terasa lebih nikmat ya, ada keberkahan di sana, sehingga nggak mau makan kalau tidak bersama dengan Nabi yang tinggal di rumahnya waktu itu. Nah itu Abu Thalib, tentu tidak pernah ada perlakuan kasar dan sebagainya. Begitu pula ketika tinggal bersama dengan Halimatus Sa'diyah gitu ya. Jadi orang-orang yang membersamai beliau itu adalah orang-orang yang lembut, yang santun, yang penyantun, ya, yang pengasih, penyayang, ya, yang nggak pernah marah-marah, yang nggak pernah kemudian memperlihatkan muka amarah di hadapan Nabi, sehingga Nabi terbentuk menjadi orang yang tumbuh kembangnya itu penuh dengan kasih sayang. Makanya itulah yang membentuk beliau menjadi seorang yang sangat berakhlak mulia. Jadi punya akhlak mulia itu bukan sifatnya given ya, turun dari langit sampai kepada Nabi gitu ya, tapi ya terbentuk dari proses pengalaman hidup Nabi juga tentunya kan gitu. Orang-orang yang bersamai beliau itulah yang membentuk beliau menjadi pribadi yang berakhlak mulia ya. Makanya sikapnya, akhlaknya kepada orang-orang termasuk kepada anak-anak luar biasa ya. Makanya dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi itu nggak pernah memperlihatkan muka amarah kepada saya, sama sekali nggak pernah. Wajah yang marah, wajah yang istilahnya itu menanyakan kenapa engkau berbuat seperti ini, harusnya seperti ini, nggak pernah berkata-kata seperti itu. Jadi kata Anas bin Malik, nggak pernah Nabi itu mengatakan mengapa kau berbuat seperti itu, harusnya seperti ini. Nggak pernah Nabi mengatakan itu kepada Anas. Kalau kita kan biasa itu ya, marahi anak kita, keluarga kita, marahi kata-kata seperti itu kan, kenapa begitu, kenapa begini gitu ya. Nah, Nabi sendiri nggak pernah mengatakan itu kepada Anas bin Malik yang kecil waktu itu. Menggambarkan betapa hebatnya beliau dia betul-betul menjaga lisannya, menjaga air mukanya, bahkan menjaga tangannya dari berlaku kasar kepada anak-anak. Ada salah seorang khadim yang lain di rumah Nabi juga, yang bukan Anas bin Malik, menceritakan suatu ketika Nabi itu marah sekali karena ada mungkin perintahnya yang tidak dilaksanakan. Kemudian Nabi itu saking marahnya mengambil siwaknya Nabi itu, kemudian ditempelkan di badannya itu khadimnya itu. Kenapa engkau berbuat seperti itu? Ya, ditempelkan saja, tidak dipukulkan dengan keras, hanya ditempelkan itu siwaknya itu. Ya, menggambarkan ya Nabi nggak pernah itu yang namanya berbuat kasar ya kepada anak-anak yang ada di sekitarnya, apalagi tentu anaknya sendiri kan. Tapi Nabi tegas ya, Nabi tegas. Misalnya ketika ada salah seorang perempuan dari Bani Mahzum, pembesar ya kota Mekah, yang ketahuan mencuri, dan itu curiannya mencapai nisab, dia harus dipotong tangannya. Kemudian karena ini anak pembesar, bisa membuat malu Bani Mahzum, mereka membujuk-bujuk Nabi agar jangan dihukum potong tangan gitu ya, jangan dihukum karena ini kasihan, ini juga anak pembesar, bisa bikin malu. Tapi apa kata Nabi? Kalau yang mencuri itu adalah Fatimah binti Muhammad, akulah yang memotong tangannya sendiri. Ya, jadi luar biasa. Artinya di balik kelembutan, ya kesantunan beliau ketika ada persoalan hukum yang harus ditegakkan, maka beliau tegas. Ya, ini menggambarkan sikap beliau. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada beberapa riwayat ya yang menceritakan bagaimana interaksi Nabi itu dengan kelompok anak-anak ya. Misalnya dari Abu Hurairah, beliau menceritakan ya, dikatakan bahwa aku pernah melaksanakan sholat Isya bersama baginda Rasulullah. Tiba-tiba di saat sujud, cucu beliau ya, ada Hasan dan Husain, putranya Ali, itu melompat di punggungnya Nabi. Nabi sementara jadi imam, tiba-tiba cucunya yang masih kecil ini, biasanya itu usia 2 tahun, 3 tahun ya, yang usia begitu yang suka naik-naik di punggung kita itu. Nah, itu melompat ke punggungnya Nabi, dan Nabi pelan-pelan kemudian menurunkan mereka.
dan tangannya Nabi itu dijulurkan ke belakang untuk menurunkan mereka. Ya. Kemudian begitu sujud, ya lagi-lagi kemudian mereka naik lagi ke punggung Nabi. Ya, sama juga ketika dinaiki lagi, maka Nabi pelan-pelan lagi menurunkan mereka dari punggungnya Nabi dengan cara yang sama. Lalu kemudian kata Abu Hurairah, setelah selesai sholat, baru kemudian keduanya itu dipangku, ya, dipangku di pahanya baginda Rasulullah sambil memimpin zikir, ya, ba'da sholat waktu itu. Ini sikap Nabi kepada cucunya, ya, Hasan dan Husain. Jadi tidak merasa terganggu ketika sementara sholat dinaiki, ya, oleh cucunya. Dan tentu kita harusnya begitu, ya, ketika sholat jangan sampai membuat kita marah sementara sholat karena kita merasa terganggu dengan anak kita atau cucu kita yang sedang menaiki kita. Bahkan pernah saya ketika umroh itu, ya, sholat ketika diletakkan di lantai itu anak saya nangis, ya. Kemudian karena nangis kan mengganggu orang-orang di sekitar situ. Hanya saya, kemudian besoknya saya milih sholat di luar saja. Begitu pula ketika diletakkan menangis juga. Wah, ini gimana caranya dia? Akhirnya kemudian ya mengusahakan jangan sampai mengganggu orang di sebelah ini, ya. Maka sampai kadang saya sholatnya sampai pernah berdiri itu sambil berdiri, ya. Karena kalau diletakkan, wah ini nangis itu, ya. Entah bagaimana, saya tanyakan kepada Ustadz, itu nggak apa-apa katanya, kondisi ya memang sudah darurat kan, daripada mengganggu orang yang di sebelahnya, ya sudah terpaksa sambil berdiri, sudah nggak bisa lagi rukuk dan sujud itu, ya. Ya, karena suara tangisnya itu bisa mengganggu jamaah yang di sebelah. Ini menggambarkan bahwa dalam sholat pun ternyata bisa seperti itu. Artinya bahwa sikap lemah lembut perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian juga riwayat salah seorang namanya Amah binti Khalid bin Sa'id, ya, putri salah seorang sahabat. Ini salah seorang anak perempuan yang bernama Amah, ya, dibawa bersama ayahnya menemui baginda Rasulullah. Ketika itu si Amah ini memakai baju berwarna kuning, ya. Maka Nabi bersabda sana dalam bahasa Habasyah, sana artinya bagus. Senang Nabi melihat bajunya itu. Wah, bagus sekali baju ini. Setelah itu kemudian ayahnya menegur sebab Amah ini, putrinya ini memain-mainkan cincinnya Nabi. Jadi Nabi kan pakai cincin kemudian dipegang-pegang, ya, dimain-mainkan oleh si Amah ini. Kemudian Nabi membiarkan, enggak apa-apa, biarkan saja dia memainkan, jangan ditegur itu, ya. Maka Nabi bersabda, abli wa ahlaki. Dia katakan kepada Amah, ya, wahai Amah, pakailah baju yang bagus ini sampai lusuh. Bahkan Nabi mengulang ini sampai 2 kali, ya, abli wa akhlaki. Pakailah baju ini sampai nanti betul-betul sudah nggak bisa dipakai lagi, gitu, ya. Nah, menurut Abdullah bin Mubarak, ya, jadi dari hadis ini diantaranya menjadi doa Nabi kepada si Amah ini, ya, si Ummu Khalid ini, di mana kemudian nanti Amah ini diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga disampaikan dalam riwayat berkat doa Nabi, baju yang dipakai itu kemudian menjadi tidak mudah rusak, bisa bertahan lama dan awet melebihi ukuran masa pakaian, ya, pada biasanya. Nah, ini Nabi ketika ayahnya sendiri itu merasa anaknya ini mengganggu Nabi, dan ditegur, biarkan saja. Nah, bahkan malah didoakan supaya kemudian bahkan dia punya umur yang panjang. Ya, salah satu juga ketika Anas bin Malik, ya, diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim, jadi kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ini semua orang datang membawa hartanya, membawa uangnya untuk dihadiahkan kepada engkau. Nah, aku ini nggak punya apa-apa yang bisa aku berikan. Nah, karena dia bertetangga dengan Nabi, ya aku hanya bisa menyerahkan ini anakku ini Anas untuk menjadi pelayanku. Nah, kemudian tapi ada satu permintaan saya, doakan anakku ini. Maka kemudian Nabi mendoakan dan luar biasa makbul doanya, dan mungkin belum pernah ada orang didoakan dengan doa yang seperti ini, hanya Anas bin Malik saja, di mana baginda Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah banyakkan rezekinya atau buat kaya dia, ya Allah banyakkan anaknya, yang keempat, ya Allah ampunilah dosanya. Ya, jadi 4 itu doanya Nabi di situ, dan senang sekali ini ibunya mendengar doanya baginda Rasulullah. Dan terbukti nanti Anas bin Malik ini usianya 107 tahun, sahabat Nabi terakhir yang hidup, yang wafat, ya, yang kata Anas bin Malik, aku adalah orang terakhir yang merasakan sholat menghadap kepada 2 kiblat, ya. Kemudian ketika dia hijrah ke Kufah, dia menjadi seorang yang kaya raya. Sebelumnya di masa Abu Bakar, Umar, Utsman itu dia kerjaannya, tugasnya adalah mengumpulkan zakat. Nah, tapi setelah masa-masa fitnah, dia hijrah ke Kufah, dia menjadi seorang yang banyak sekali kebunnya. Bahkan kebunnya itu ada keberkahan, bisa panen setahun 2 kali.
Berbeda dengan kebun yang lain, setahun hanya sekali panen. Ini dia bisa panen setahun 2 kali. Nah, jadi kaya raya dia dengan harta yang sangat banyak. Kemudian banyak juga anaknya. Ya, makanya ketika dia wafat itu ada sekitar beberapa ratus orang gitu ya, generasinya itu anaknya itu. Ya, jadi banyak sekali anaknya. Jadi dikabulkan doanya, doa baginda Rasulullah ya. Jadi dia panjang umurnya, kaya, banyak anak. Nah, makanya ketika menjelang wafat dia katakan, aku sudah dapat semua, ya, sudah terkabul semua, anak, kaya, umur panjang ya. Yang terakhir ini kata beliau, aku ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya Nabi ya kepada Anas bin Malik. Ini juga doanya Nabi kepada Amah tadi ya, yang bahkan membuat umurnya juga panjang, kemudian baju yang dipakai itu bisa lebih awet ya, lebih tahan lama. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah, juga pernah baginda Rasulullah menggendong putri Abdul As ya. Dan ini kan cucunya ya, Umamah, karena Abdul As ini menikah dengan putrinya Nabi yang namanya Zainab ya. Dan itu ketika beliau sementara sholat duhur ya. Ketika ruku dan sujud cucunya diletakkan di lantai, kemudian ketika berdiri digendong lagi ya. Jadi ketika berdiri Nabi sambil sholat itu sambil menggendong cucunya si Umamah itu. Kemudian ketika ruku dan sujud diletakkan ya. Jadi itu yang Nabi pernah contohkan juga bagaimana sikap beliau kepada anak-anak. Juga dari hadis riwayat Imam Bukhari di mana para ulama berpendapat ya, masyru'iyatun hamli tafli asna as-salat, disyariatkan membawa atau menggendong anak-anak di tengah sholat. Jadi boleh untuk kemudian membawa menggendong anak-anak ketika sementara sholat ya. Dan ini pun tentu jangan sampai bisa mengganggu kekhusyukan ya. Artinya praktik ini juga dilihat oleh banyak para sahabat ya. Sehingga ya boleh-boleh saja kalau kemudian kita menggendong anak dalam sholat, tapi harus diperhatikan ya, kalau yang perempuan tentu harus diperhatikan betul-betul sudah steril ya dari najis, sudah lengkap dengan popoknya dan sebagainya. Dan kalau yang bayi laki-laki sudah jelas tidak ada najis ya, sudah pakai apa namanya penghalang supaya kita tidak terkena oleh najis ya, dari anak yang kita gendong itu. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada kisah tentang Abdullah bin Amir ya. Kata dia, pernah Nabi itu Rasul datang ke rumahku, lalu kemudian ibuku memanggil aku ya, ayo ke sini, akan aku beri sesuatu. Jadi biasa kan kita istri kita itu manggil anak kita, ayo sini, ada sesuatu yang mau dikasih. Nabi tanya, apa yang mau kau kasih kepada anakmu ini? Kemudian kata ibu itu, aku mau kasih dia kurma. Maka Nabi menegaskan, bila nanti engkau itu tidak memberi apapun, maka kamu bisa ditulis sebagai seorang pembohong. Ya, jadi Nabi mengajarkan bahwa jangan sampai kita memberi iming-iming ya kepada anak kita, janji palsu gitu ya. Kita memberi sesuatu ingin apa supaya pokoknya kamu belajar yang baik, nanti kalau nilainya bagus saya kasih ini gitu ya. Ternyata dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh, bagus prestasinya, ternyata nggak jadi kita kasih kan gitu. Itu akan bisa sangat mengecewakan. Nah, kata Nabi, jangan berbuat seperti itu kepada anak ya. Kalau sudah berjanji ingin memberi sesuatu ya berikan. Jangan sampai kemudian kata Nabi tadi, jangan sampai kau dicatat sebagai seorang pembohong ya. Makanya ada kisah itu ya tentang bagaimana menguji kedobitan seorang perawi hadis ya. Ada salah satu ulama datang jauh-jauh ya, dari negeri yang jauh mendatangi sebuah negeri untuk mengambil hadis kepada salah seorang yang ulama yang dikenal dia banyak hadis yang dia bisa riwayatkan, yang bisa dia sanadkan ya dari ulama itu. Ketika dia sudah mendekat ke rumahnya, dia lihat ulama ini sedang berada di depan rumahnya apa namanya bersama dengan ayam-ayam peliharaannya. Ya biasa kan ya, kasih makan ayam itu ya. Jadi seolah-olah mau ngasih makan ayam, panggil ayam dekat kur-kur gitu. Nah, kemudian dia cek nggak ada makanan di tangannya. Jadi nggak ada makanan di tangannya ulama ini. Sementara dia panggil ayam itu untuk makan. Kemudian akhirnya dia pergi. Tinggalkan ini ulama. Dia bilang ayam saja dibohongi, apalagi manusia kata dia. Sehingga dia ragu mengambil hadis dari ulama itu. Nah, jadi persis kata Nabi tadi, jangan sampai engkau ini dicatat sebagai seorang pembohong ya. Kemudian juga dari hadis riwayat Imam Abu Daud ya, jadi Nabi ingin mengingatkan ya kepada para orang tua jangan sampai ya pernah berbohong ya kepada anak kita ya, buah hati kita. Ya, biasanya kalau di fase-fase awal mereka kita berinteraksi gitu ya, tentu jangan sampai, biasanya kalau masa-masa kecil itu ini fase di mana mereka mudah untuk meniru. Nah, kalau bapaknya biasa berbohong ya nanti malah bisa ditiru juga itu kebiasaan berbohongnya itu. Kemudian juga ada kisah tentang bagaimana Umar bin Ummu Salamah, putra daripada Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini nanti kan menikah dengan Nabi ya, sehingga Umar ini merupakan anak tiri ya, anak sambung Nabi. Jadi ketika itu di masa kecilnya Umar ini dia pernah tinggal bersama Nabi karena kan dia tinggal bersama dengan ibunya Ummu Salamah. Ketika sementara makan, kata Umar,
aku pernah memainkan tangan itu di samping sebuah piring gitu ya. Kemudian kata Nabi kepada Umar ini, wahai anakku, bacalah basmalah, lalu makanlah dengan tangan kanan, kemudian ambillah makanan yang di dekatmu, bukan yang jauh. Ya. Kemudian kata Umar, setelah itu aku terus mengamalkan adab ini, ya, penyampaian ini. Ya, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi sendiri kepada anak sambungnya itu ya, dia berusaha menanamkan adab etika bagaimana ketika tata krama di saat makan. Ya, jadi ambillah dengan tangan kanan, kemudian menyantaplah dari yang terdekat dahulu ya, jangan yang ambil yang jauh-jauh, walaupun yang jauh itu mungkin lebih enak gitu ya. Kemudian bacalah doa, ya. Bacalah Bismillah, bacalah basmalah. Nah, ini Nabi berusaha mendidik anak itu pada tingkat yang hal yang mungkin remeh sekali bagi kita gitu ya. Nah, jadi ya kita pun juga harus seperti itu kepada anak-anak kita. Ya, perkara yang paling remeh sekalipun harusnya kita ajarkan. Misalnya kemudian mengajar anak kita untuk jangan minum ya sambil berdiri misalnya. Kemudian makan sambil berdiri ya. Kemudian makan harus baca doa dulu dan sebagainya. Kemudian dijelaskan juga kalau Nabi itu baru pulang dari perjalanan jauh ya, dari ghazwah, dari syariah, dari perjalanan entah berdagang ataupun dari berjihad, biasanya beliau itu kata Umar ya tadi, aku akan mendahului anak-anak lain untuk mendatangi Nabi, mendekati Nabi. Jadi walaupun ini bukan bapak kandungnya, ketika Nabi itu baru pulang, kata Umar binti Ummu Salamah ini, dia datangi Nabi, dekati ini untanya Nabi, dan kemudian dia dinaikkan di atas kendaraannya Nabi, untanya Nabi itu di bagian depannya, ditaruh di depannya kata Umar. Kemudian lalu juga datang Hasan bin Ali, kemudian ditaruhlah di belakangnya. Jadi ketika Nabi pulang dari perjalanan jauh itu seperti itu, dikerubungi oleh anak-anak, termasuk cucunya, termasuk tadi anak sambungnya, dan Nabi bawa mereka jalan-jalan keliling kota Madinah. Ya, bahkan dikatakan oleh Umar binti Ummu Salamah ini bahwa sudah 3 kali kami dibawa keliling kota Madinah. Jadi kalau area kota Madinah zaman Nabi kan area area Masjid Nabawi sekarang ya. Nah, itulah kira-kira luasnya di zaman Nabi. Nabi bisa 3 kali muter-muter di situ, membawa anak-anak ini untuk keliling-keliling. Ya. Nah, sehingga dari riwayat ini sehingga ada ulama yang mengatakan masyru'iyatin raqubin aktsaru min sakhatin ala daibatil wahidah. Satu kendaraan itu boleh dinaiki oleh beberapa orang, tapi yang naiki anak kecil ya, jangan orang-orang dewasa. Nah, jadi ini pesan ya, yang tersirat ya, bahwa Nabi sendiri kalau pulang dari traveling ya, pulang dari mana itu, dari safar ya, ajaklah anak itu naik kendaraan, dibawa jalan-jalan dulu, dihibur dulu, mereka karena kangen kan ya, lama tidak berjumpa. Jadi nggak langsung pulang ke rumah, dibawa jalan dulu, makan dulu di mana kan ya, dibawa menghibur dulu dan sebagainya. Bahkan riwayat juga dari Anas bin Malik, ada pernah seorang anak kecil perempuan ya, bahkan dia adalah anak yang itu dia adalah seorang budak perempuan ya, di mana dia itu anaknya masih kecil menarik tangannya Nabi ya. Kemudian menarik tangannya agar mau ditemani keliling-keliling di kota Madinah. Ini budak perempuan ya, tarik tangannya Nabi, kemudian temani agar bisa keliling-keliling, jalan-jalan keliling-keliling di kota Madinah. Ini kan bukan anaknya ya, dan dia adalah seorang budak, menggambarkan kedekatan Nabi itu dengan anak-anak gitu ya. Juga riwayat dari Anas bin Malik ya, jadi di dekat rumah Nabi itu ada rumah seorang Yahudi ya, yang orang Yahudi ini punya anak laki-laki yang setiap dia lewat itu di depan rumah Nabi, Nabi selalu menegurnya, selalu menyapanya, selalu mengajak bicara ini anak orang Yahudi. Suatu ketika kemudian karena sudah akrabnya gitu dengan Nabi mengajak dia agar masuk Islam. Bagaimana kalau kau masuk Islam saja? Kemudian dia bilang, aku izin dulu sama ayah saya. Kemudian dia izin dan ayahnya mengizinkan. Agar dia masuk Islam. Ya, saking dekatnya dia dengan Nabi itu. Bahkan pernah anak Yahudi ini datang kepada Nabi membawakan air ya, agar didoakan oleh Nabi. Karena dia tahu dia adalah Nabi kan gitu. Minta agar didoakan di air yang dia bawa itu. Ya. Jadi menggambarkan kedekatan Nabi itu dengan anak-anak. Bahkan ada sebuah riwayat yang masyhur juga ya, ketika dalam suasana Lebaran, kemudian anak-anak sedang bergembira dengan baju barunya ya, dengan dengan makanan-makanan ya di hari Lebaran itu, Nabi melihat ada seorang anak perempuan yang dia itu nangis ya, kemudian dia merenung, dia menyaksikan teman-temannya berlarian senang gitu ya. Didatangi oleh Nabi, ada apa engkau ini? Kenapa tidak bergabung dengan teman-temanmu? Kenapa nggak pakai baju baru gitu ya? Ditanyakan. Ketika seperti itu maka disampaikan bahwa aku ini ayahku sudah wafat di medan jihad, sementara ibuku sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain, dan aku ini menjadi anak yang tidak terlalu terfikirkan itu ya, terabaikan itu. Kemudian Nabi hibah dengan anak yatim ini.
Maka kemudian Nabi ajak dia, maukah engkau menjadi saudara daripada Hasan dan Husain, adik daripada Fatimah? Ya, tentu mau kan ya, siapa yang nggak mau? Maka dibawa masuk ke rumahnya, disuruh mandi, diambilkan baju yang bagus, dikasih makanan. Kemudian setelah keluar dari rumah, dia gembira sekali, bahagia sekali gitu ya. Maka dia keluar bergabung dengan teman-temannya kaget. Kenapa engkau bahagia sekali, gembira sekali? Maka dia ceritakan dengan penuh kegembiraan bagaimana Nabi mendatangi dia, disuruh masuk ke rumahnya, dipakaikan baju, dikasih baju yang baru, dikasih makanan, bahkan disuruh bergabung dengan putri-putrinya Nabi, keluarganya Nabi, menjadi bagian dari keluarganya Nabi kan. Ini sikap Nabi kepada anak-anak yatim. Makanya kata Nabi, kalau kalian itu ingin bersama aku dengan nanti di surga seperti dekatnya jari jemari ini, kata Nabi, maka peliharalah anak yatim, dekat-dekatlah dengan anak yatim. Nah, jadi kalau mau dekat dengan aku nanti di surga seperti dekatnya jari jemari ini, kata Nabi, maka berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Dan itulah sikap Nabi kepada mereka juga kan. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, juga riwayat dari kisah tentang bagaimana Mahmud bin Arabi ya, ketika umurnya 5 tahun itu wajahnya pernah disembur dengan air oleh Nabi yang diambil dari timba. Jadi Nabi juga bermain-main, ini anak usia 5 tahun dan Nabi itu bermain-main air gitu ya, main sembur-semburan air gitu ya, dengan Nabi yang itu diambil dari timba ya. Jadi menurut para ulama ini salah satu cara Nabi bermain dengan anak-anak, dan sikap ini mungkin tidak diterima oleh kalangan tertentu. Masa sekelas Nabi tidak menjaga marwahnya ya, main dengan anak-anak kecil. Tapi Nabi berbuat seperti itu kan. Dan ulama ini memahami bahwa begitulah salah satu gaya Nabi di dalam misalnya kalau mau memberikan keberkahan ya, kepada anak-anak yang ada gitu ya. Nah, bahkan nggak jarang ada ulama yang meniru gaya Nabi seperti ini. Jadi bermain kebiasaan bermain itu menjadi kebiasaan anak-anak kecil. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa malu, merasa tidak mau gitu ya, untuk kemudian jatuh marwah kita kalau kita bermain-main dengan anak-anak. Dan Nabi sendiri juga seperti itu. Beliau bermain dengan anak, jadi rela menurunkan marwahnya demi bisa bergabung dengan anak itu bisa saling bermain. Kemudian juga ketika Rasul diberi minuman, ya maka beliau diberi minum dan di sisi kanan beliau itu ada anak-anak kecil. Ya. Kemudian di sisi kiri beliau itu adalah orang-orang dewasa. Jadi pernah dalam satu majelis ada orang membawakan air minum gitu ya. Dan di sisi kanan Nabi itu ada anak kecil yang duduk di sisi beliau. Kemudian di sisi kirinya ada orang-orang dewasa. Kemudian Nabi waktu itu bertanya kepada anak kecil ini, apakah engkau izinkan kuberi air ini kepada mereka sebelum engkau? Jadi Nabi minta izin kepada anak kecil ini agar air yang dibagikan ini didahulukan kepada orang-orang yang dewasa. Ya, jadi Nabi minta izin dulu. Biasanya kan kita anak kecil aja, sudah lewatin aja kan gitu. Nabi ini minta izin kepada anak ini. Apakah engkau izinkan aku agar air ini diberikan lebih dahulu kepada bapak-bapak itu kan gitu ya. Kemudian kata anak ini, jangan ya Rasulullah, demi Allah itu hak saya, jangan berikan kepada siapapun. Jadi rupanya anak ini tidak mengizinkan. Ya, ini hadis riwayat Bukhari juga yang dari Sa'd bin Sa'd. Jadi Nabi minta izin dan ternyata anak ini nggak mengizinkan. Makanya Nabi ya nggak jadi memberikan minum ini lebih dahulu kepada orang-orang dewasa. Ya, kalau kita kan mungkin dicuekin aja tuh ya, karena dia masih kecil. Menggambarkan bahwa Nabi sangat menghormati hak daripada anak-anak. Bahkan untuk urusan yang kecil sekalipun, ya giliran minum dari dia, Nabi sampai minta izin dulu kepada anak-anak ini. Tentu karena beliau mengajarkan bahwa orang yang ada di sebelah kanan lebih berhak untuk didahulukan juga ya. Jadi yang sebelah kanan kan juga tadi anak-anak kecil ini. Tapi walaupun sebelah kanan, tetap beliau juga minta izin kepada sang anak ini. Kemudian juga riwayat yang sangat masyhur ya, di mana Nabi itu suatu ketika dilihat oleh sahabat Aqra bin Habis ya, yang itu menciumi Hasan, Husain ya, diciumi pipinya, kepalanya, wajahnya ya. Kemudian waktu itu Aqra bin Habis sampai heran. Kemudian dia datangi Nabi, ya Rasulullah, aku ini punya 10 anak di rumah, tapi tidak satu pun di antara mereka yang pernah aku cium. Ya. Jadi aku punya 10 anak, belum pernah ada satu pun yang aku cium itu, wajahnya, kepalanya, tangannya, nggak pernah ada yang saya cium. Kemudian apa kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari? Ya, orang yang tidak menyayangi tentu tidak akan disayangi. Jadi Nabi simpel saja jawabnya ya. Orang yang tidak menyayangi tentu tidak akan pantas untuk disayangi. Ya, kalau kita mau mendapatkan kasih sayang dari anak kita, ya sayangi mereka kan begitu. Ya, jadi saya ini termasuk barangkali orang yang ya sejak kecil terpisah dari orang tua ya. Sejak kelas 2 SD saya sudah tinggal sama nenek ya, di Karangbugis itu, sehingga merasakan ketidaklekatan dengan orang tua itu, karena nggak sama-sama sejak kecil gitu ya, sehingga agak terbiasa yang namanya dirangkul, dipeluk, dicium gitu ya. Karena ini menjadi pengalaman hidup bagi saya, maka saya katakan itu tidak boleh terjadi kepada anak saya. Ya, maka saya harus melakukan itu kepada anak saya. Sering-sering dipeluk, sering-sering dicium ya. Ketika diantar ke sekolah, ya dikecup dulu keningnya gitu ya.
karena sudah jadi kebiasaan seperti itu, satu ketika saya lupa mengecup keningnya sampai kemudian dia sodor kepalanya begini. Dia sodor di kepalanya karena sudah jadi kebiasaan. Ini contoh bahwa ternyata anak itu merasakan perhatian, merasakan itu kasih sayang kita dari sikap fisik kita kepada mereka. Dan Nabi juga contohkan seperti itu. Ya, bukan hanya anak ya, Nabi juga kan dikatakan setiap mau ke masjid itu kan berpelukan dulu dengan istrinya ya, dengan Aisyah itu ya. Menggambarkan bahwa perhatian yang luar biasa bukan hanya kepada anak tapi kepada anggota keluarga. Ya, kemudian ada kisah tentang seorang yang bernama Syuraih ya. Ini ayahnya Syuraih ini namanya adalah Abul Hakam ya, bapak hukum kalau dalam artinya ya. Maka Nabi berkomentar, sungguh hanya Allah yang disebut sebagai Al-Hakam, hanya dia sebagai rujukan hukum. Artinya ini julukan yang tidak bagus, sebutan yang tidak bagus, kata-kata Abul Hakam itu ya. Maka kemudian kenapa aku disebut sebagai Abul Hakam? Karena banyak orang datang kepada saya minta diselesaikan masalah hukumnya. Kemudian bagus sekali itu pekerjaan, tapi apakah engkau punya anak? Ya, kemudian ya saya ada anak namanya Syuraih. Ada Syuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Siapakah yang tertua? Kata Abul Hakam ini namanya Syuraih. Kalau begitu mulai hari ini namamu adalah Abu Syuraih, bukan Abul Hakam. Nah, jadi ini gambarannya bahwa ketika kita punya anak ya, jadi dilarang menggunakan nama-nama Allah seperti Al-Hakam ini sebagai nama untuk menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh orang tua kemudian dijuluki dengan nama anak yang tertua. Nah, tadi kan Abul Hakam diganti menjadi Abu Syuraih ya. Kemudian Abdullah bin Abi Talhah ini juga pernah menceritakan. Jadi Abdullah ini anaknya Abu Talhah. Abu Talhah ini merupakan tetangga Nabi ya, tetangga Nabi yang menikah dengan Ummu Sulaim tadi, ibunya Anas bin Malik. Ya, jadi ketika itu Abu Talhah pergi dari rumahnya, entah pergi berdagang atau pergi ke mana gitu ya. Nah, ketika dia pulang, ketika dia pergi, putranya si Abdullah ini sedang sakit keras, ya, sampai kemudian wafat. Nah, sepulang dari perjalanan, istrinya Ummu Sulaim malah menyambut dengan wajah ceria, bahkan dia berdandan, menyiapkan makan malam. Kemudian setelah itu karena baru tiba, kemudian dia beribadah ya, sebagaimana layaknya suami dan istri. Setelah itu kemudian setelah selesai semuanya, baru dia kasih tahu bahwa anak kita telah wafat. Ya, anak kita telah wafat. Disuruh agar bagaimana kalau ada sesuatu yang orang pinjamkan kemudian itu diambil kembali, bagaimana sikap wahai suamiku? Kata dia, ya tentu ya saya serahkan kembali apa yang dia minta. Nah, ini Allah sudah ambil kembali pinjamannya, ini anak kita. Kaget dia. Sampai kemudian protes dia. Jadi bukannya ngasih tahu dulu ya kalau anaknya wafat. Akhirnya kemudian karena ada amarah, dia datang ke rumahnya Nabi karena bertanggaan. Dia datang ke rumah Nabi dan curhat, bagaimana ini istriku ini? Ya, dia nggak kasih tahu kalau Abdullah ini wafat. Malah dia sambut saya, ya, dihinakan makanan, beribadah gitu ya. Baru dikasih tahu kalau sudah meninggal ini Abdullah. Maka Nabi kemudian tersenyum waktu itu dan mendoakan, la'allallahu ayyubarika lakum fi lailatikum. Mudah-mudahan Allah memberi berkah di malam duka kalian. Ya, jadi malam duka malah kalian beribadah. Maka kemudian setelah tidak lama mereka diberi anak lagi dan diberi nama juga yang sama, ini nama Abdullah. Dan berkat doa beliau tadi, ya, kemudian Abdullah ini tumbuh dewasa, menikah, kemudian punya 9 orang anak, ya, yang semuanya itu hafal Quran. Ya, jadi diambil oleh Allah, Abdullah yang pertama diganti dengan Abdullah yang lain, malah kemudian Abdullah ini menjadi anak yang luar biasa, punya 9 orang anak yang semuanya hafal Al-Quran. Ya, sehingga ya itulah jadi gambar bahwa anak itu merupakan karunia, amanah dari Allah, dan tugas kita tentu menjalankan amanah ini dengan baik, memberi nama, menafkahi, mendidik, bahkan sampai kepada kemudian menikahkan mereka. Kemudian kalau anak kita meninggal, ya, maka kemudian kita bisa mendatangi ulama untuk minta agar didoakan, ya, dengan niat yang baik kepada ulama tersebut. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kisah tentang seorang yang ini putrinya cucunya Nabi, namanya Umamah ya. Umamah putrinya Zainab. Kata Sayyidah Aisyah, aku pernah memberikan hadiah, ya, cincin emas dari Raja Najasyi, ya, kepada Rasul. Kemudian Nabi mengambilnya dengan tongkat dan tidak ingin menggunakannya. Kemudian dipanggillah Umamah, ya, cucunya ya, wahai cucuku, jadikanlah ini sebagai perhiasan. Jadi hadiah daripada istrinya Aisyah itu diserahkan kepada cucunya. Jadi kan dia sebagai perhiasan. Nah, ini menggambarkan bahwa emas itu boleh dijadikan sebagai perhiasan. Jadi Nabi tadi ketika dikasih itu oleh istrinya, Nabi bahkan nggak mau pegang ya. Nabi ambil tongkatnya kemudian serahkan kepada cucunya ya, Umamah. Makanya Nabi pernah mengatakan ada 2 bagian yang diharamkan ya, yakni memakai pakaian sutra dan memakai emas. Ya. Haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan.
Kemudian kisah tentang Abdullah bin Bushr al-Mazani. Ya, jadi diriwayatkan bahwa dia ini pernah disuruh oleh ibunya untuk membawa anggur, ya, untuk diberikan kepada baginda Rasulullah. Tapi ketika di perjalanan, namanya anak-anak ya, di perjalanan, kemudian anggur itu dimakan-makan itu ya, dipetik dimakan. Mereka ini disuruh bawa kepada Nabi kan gitu ya. Nah, kemudian setelah tiba di sana, kemudian Nabi itu menjewer telinganya, dijewer telinganya. Jadi Nabi tahu kalau ini anak ini memakan anggur yang dibawa ini. Kemudian dikatakan, "Hai Gudar." Ya, jadi dipanggil Gudar karena Gudar itu artinya orang yang tidak amanah dia. Kenapa tidak amanah? Ya, hanya kemudian datanglah ibunya tanya kepada Nabi, "Apakah tadi Abdullah menemui engkau dengan membawa anggur?" Kemudian kata Nabi, "Tidak." Ya. Maka ketika di saat bertemu dengan putranya si Abdullah, maka kemudian waktu itu Nabi sering menyebutnya dengan istilah gudar-gudar ya. Ini bentuk ajarannya bahwa ketika ada anak kita ya atau keluarga kita yang kemudian dia tidak amanah ya, diberi tugas kemudian tidak amanah, bahkan mungkin dimakan, itu bisa diberikan sanksi. Ya, Nabi sendiri tadi menjewer telinganya, kemudian bahkan supaya dia mau tinggalkan perilakunya dia seperti itu tidak amanah, maka sering Nabi itu panggil dia gudar itu ya, agar dia mau meninggalkan tindakan yang buruk itu. Jadi ini juga diceritakan ya bahwa ajarilah anak-anak kita untuk bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, dan kalau mereka tidak amanah maka bisa diberikan sanksi. Bahkan Nabi kan mengatakan, ajari anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Kalau 7 tahun itu nanti kan usia 7 tahun itu diajak sholat, tapi kalau sudah di usia 10 tahun dia tidak mau sholat, itu sudah bisa diberikan sanksi. Tapi bukan sanksi fisik yang keras itu ya. Jadi bisa diberikan sanksi dalam bentuk misalnya sanksi fisik, tapi bukan sanksi bukan yang menyakitkan gitu ya. Jadi pentingnya untuk mengantarkan anak-anak kita terbiasa untuk melaksanakan sholat ya. Kemudian juga kisah tentang Nu'man bin Bashir ya. Suatu ketika ayahnya ini membawanya bertemu dengan Nabi ya. Kemudian dia sampaikan ya, bahwa aku memberikan hadiah ini budakku ini kepada putranya, kepada Nu'man bin Bashir ini. Maka Nabi bertanya, apakah semua anakmu diberi seperti itu? Jadi dia ceritakan bahwa aku punya budak dan aku serahkan kepada anakku ini budak ini. Maka Nabi bertanya, apakah semua anakmu diberi hadiah seperti itu? Hadiah seorang budak. Kemudian kata dia, tidak semuanya, hanya anak-anak tertentu saja yang dia kasih hadiah seorang budak. Kata Nabi, jangan begitu, ambil lagi hadiah itu. Ya, ambil lagi, tarik kembali hadiah itu, dan di sini menggambarkan bahwa sikap agar berbuat adil kepada anak-anak. Ya, jadi jangan pilih kasih kepada anak-anak. Jadi kepada anak kita, walaupun mungkin mereka berbeda-beda, mungkin sikapnya, perilakunya, jangan sampai ada perlakuan yang berbeda di antara mereka. Itu bisa membuat nanti di antaranya mereka ada yang iri, sakit hati dan sebagainya. Merasa diperlakukan yang berbeda. Ya. Nah, ini juga pesan Nabi bahwa harus bersikap setara dalam perlakuan kepada anak. Ya. Kemudian ini kisah yang bagian terakhir ya, hadis terakhir yang menggambarkan bahwa bagaimana sikap kita kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah waktu isyraq ya. Terakhir dalam penjelasan para psikolog itu ya, penting kepada kita untuk mendidik anak-anak kita itu dengan cara yang baik ya. Jadi kata para psikolog itu anak itu kan dalam tumbuh kembangnya itu ada yang happy, ini pertama ya, ada yang tumbuh kembangnya happy, bahagia ya mirip-mirip Nabi lagi dia. Nabi masa kecilnya itu masa yang bahagia, tidak pernah mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang yang ada di sekitarnya, sehingga terbentuk menjadi orang yang penyantun, yang penuh kasih sayang. Tumbuh kembangnya happy. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada anak itu yang tumbuh kembangnya itu dia mampu beradaptasi, adaptif ya. Dia mampu beradaptasi dengan sikap keras bapak dan ibunya. Ya, ibunya, bapaknya mungkin berlaku kasar, berlaku keras, tapi dia mampu beradaptasi. Dia paham kenapa dia seperti ini ya, karena mungkin dia ada kesalahan dan sebagainya. Dia bisa memaklumi bagaimana amarah daripada orang tuanya ya. Nah, ini anaknya adaptif ya. Tapi ada juga anak itu yang nggak bisa menerima itu. Ketika dia dikerasi, dikasari oleh orang tuanya, maka dia menjadi anak yang memberontak. Ya, anak yang rebel. Ya, anak yang rebel. Jadi tumbuh kembang anak itu ada 3 kelompok ya. Tumbuh kembang yang happy, kemudian adaptif, kemudian rebel. Nah, kenapa ada anak yang kemudian menjadi pemberontak, nakal, sudah diatur? Ya bisa jadi karena sikap kita, perlakuan kita kepada mereka. Ya, ada satu cerita, bapaknya seorang ustadz gitu ya. Kemudian mengirim anaknya ini ke sebuah pondok, kemudian di pondok itu dia nggak betah, kemudian dia mau pulang tapi dimarah-marahin, jangan pulang, nggak boleh pulang gitu ya. Hanya anak ini bingung mau kemana karena sudah nggak betah, nggak tahan, dia tinggalkan pondoknya.
Dia tinggalkan pondoknya, hanya dia bergabung dengan anak-anak pang. Ya, dia merasa dengan anak-anak pang itu dia merasa happy di situ, merasa bahagia di situ. Bahkan itu bukan anak-anak yang ke masjid dan sebagainya ya. Ya, jadi badannya ditato semua gitu ya. Jadi anak ustadz itu ya. Kakaknya ada yang alumni dari Madinah ya, ustadz juga. Heran kok bisa punya adik seperti itu. Ternyata kasusnya begitu. Ditanyakan kepada ayahnya, ya itu salah saya kata dia, karena saya terlalu keras kepada anak saya itu. Coba dulu mungkin disuruh pulang saja, ya dicarikan pondok yang lain, tempat yang bagus, alternatif lain itu ya, bukan malah dimarah-marahin. Ini keluar malah jadi ya, sampai sekarang masih menjadi anak pang gitu. Ya masya Allah, itulah gambaran perlunya kehati-hatian kita. Ada juga kisah orang tua yang punya anak disekolahkan di pondok tahfidz. Ya, bahkan sudah hafal Quran dia. Kemudian waktu itu dia sudah ingin menikah, sudah ada perempuan yang dia suka, bahkan sudah datang ini keluarga perempuan ke rumahnya untuk menyampaikan hajatnya kalau ini kita nikahkan saja anak-anak kita ini. Tapi bapaknya ini keras, tidak mau, saya tidak mau kalau kau nikah sama itu, gitu ya. Sehingga dia tolak ini, dia tolak permintaan pihak keluarga perempuan ini. Istri dia terpukul sekali, sudah capek-capek bawa ini calon mertuanya ya, ditolak lagi gitu ya. Dia hafal Quran, dan kemudian dia disuruh belajar ke Sudan. Ya, ke Sudan dia belajar, ke sana juga ternyata belajarnya karena dia kondisinya tadi terpukul, nggak serius belajarnya. Akhirnya karena begitu mungkin dia sudah pengen nikah, maka dicarikan istri yang juga sama-sama kuliah di Sudan. Ya, kemudian dikasih nikah lah dia, dikasih nikah dengan sama-sama yang di Sudan itu. Tapi ya karena sudah memang sejak awal sudah trauma psikologis itu ya, akhirnya walaupun sudah punya anak bercerai juga. Bercerai sampai sekarang sudah masuk kategori sakit jiwa, harus datang secara rutin ke psikiater ya. Padahal luar biasa, sudah hafal Quran, sudah menguasai banyak hal, tapi karena tadi sikap orang tua yang terlalu keras ya, makanya ketika ditanya kenapa anaknya begitu, lagi-lagi kata ayahnya, saya salah kata dia, saya terlalu keras kepada anak saya. Coba saya dulu terima saja keinginan dia untuk menikah dengan wanita pilihannya, mungkin tidak akan seperti ini kan. Nah, jadi kadang-kala kita sebagai seorang ayah itu tidak boleh mengedepankan ego kita. Ya, terus juga kita harus dengarkan, kita terima bagaimana harapan daripada anak-anak kita. Ya. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.